Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaukil Adib, berasal dari Bangil, Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Kediri gelombang 2, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 5 dengan materi Hukum Mim Mati di MI Sabilul Falah Bangil. Hal ini sebagai kewajiban UKIN pada program PPG dalam jabatan tahun 2021 saat ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Sehat, baik ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita semuanya berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan nanti kita pelajari bisa membawa manfaat, barokah, dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita sehingga kita lebih baik lagi. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berikutnya Pak Adib ingin tahu dari sejumlah yang ada di kelas, ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Ada yang masuk? Siapa ketua kelas? Aim, siapa yang nggak masuk? Maliki sama Kira, 2 orang. Kenapa nggak masuk nak? Ada izin, sakit atau bagaimana? Nggak ada izin. Nah, kalau nggak ada izin, kira-kira boleh ditiru enggak? Tidak, harus punya izin. Jadi kalau kalian nanti tidak masuk, bilang sama orang tua, Bu tidak masuk karena pergi, buat surat izin ke Bapak Ibu Dewan Guru biar tahu. Yang akan kita pelajari ini adalah kemarin kita terakhir materinya surat At-Tin. Surat At-Tin diawali dengan ayat 1, bagaimana bunyinya? Coba dibaca bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hukum mim yang sukun. Apa yang akan kita dapatkan setelah belajar ini? Jadi setelah kita belajar ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan, kemudian bisa memberikan contoh ya terkait dengan idgham mimi, idhar syafawi, ikhfa syafawi atau mim sukun dengan baik dan tepat. Sebelum itu, kalian lihat dulu tayangan video terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini. Yang kamu lihat ini adalah gurunya Pak Adib. Gurunya Pak Adib di bidang Al-Quran. Jadi Pak Adib belajar Al-Quran mulai Alif Lam Mim, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kepada beliau. Termasuk tajwid yang hari ini akan kita pelajari. Makanya Pak Adib akan putarkan langsung. Oh, ini gurunya Pak Adib. Beliau ini terkenal. Tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang ahli Al-Quran pasti akan kenal beliau. Oleh karena itu beruntunglah kalian hari ini bisa melihat beliau meskipun tidak secara langsung. Baik ya, kita lihat hukum apa ini? Ahkamul mim as-sakinah, mim mati. Sekarang ahkamul mim as-sakinah, hukum mim mati. Hukum mim mati itu ada 3 macam. Nomor 1 ikhfa syafawi. Nomor 2 idgham mithlan. Nomor 3 izhar syafawi. Sekarang yang ikhfa syafawi, yaitu
Contohnya dua saja nih. Wahum barizun. Bedanya dengan iklab. Kalau iklab itu bibirnya merapat. Contoh mim ba'di. Ayo. Mim ba'di. Itu iklab. Kalau ikhfa syafawi ini wahum barizun. Wa ilaihim bihadiyah. Idgham mithlan. Kebetulan idgham mithlan ini mim sama mim. Tadi mimi ya. Idgham mithlan yang mimi. Khalaqalakum ma fil ardi. Wa minhum man yaqul. Sekarang nomor 3, izhar syafawi. Ya. Ini jangan sampai gandeng antara mim sama fa. Fa salah ya. Aba'uhum fahum. Alaihim waladdallin. Wa antum ta'lamun. Sekarang lamul jalalah. Lam jalalah yaitu lamnya lafal Allah ya. Yang didahului fathah atau dhammah dibaca tafkhim atau tebal. Tallahi. Wa ya'lamullahu. Yang didahului kasroh dibaca tarqiq atau tipis seperti billahi. Bismillahi. Juga yang didahului imalah atau huruf yang dibaca miring seperti narillaha. Narillaha. Wasayarillahu. Wasayarillahu. Dibaca tarqiq menurut ad-dani. Sedang menurut ikhtiar as-Sakhawi seperti asy-Syatibi boleh dibaca tafkhim. Menurut an-Nihayah keduanya boleh diambil.
Mari kita pakai dua-duanya. Tadi yang tarkik sudah, sekarang yang tafkhim. Narillaha wa sayarillahu ya. Kemudian hukum nun dan mim yang ditasydid, yaitu hunnah. Ukuran lamanya 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat atau 1 alif itu, misalnya amma, a-nya itu tidak ikut, m-nya itu yang ikut, ma-nya tidak ikut. Lah kalau ini ikut semua 1 alif, amma, begitu. Ya, pendek lalu. Nah, ini banyak yang sering keliru, ya. Jadi a-nya tidak ikut, ma-nya tidak ikut, tapi yang 1 alif itu apanya? Itu ya. Amma, ayo. Karena itu sering kita mendengar orang baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu salah. Sebab maliki, ki-nya ikut, ya. Jadi malikin nas, ki-nya ikut. Mestinya ki tidak ikut, n-nya itu yang 1. Mestinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mestinya begitu. Ini harap diperhatikan. Innama juga begitu. Innama. Inna. Baik anak sekalian, itu adalah sekilas tentang hukum bacaan mim sukun. Ya, hukum bacaan mim sukun. Mim sukun tadi kita ulangi lagi, mim sukun ada berapa hukumnya? Apa saja yang pertama? Kapan mim sukun dibaca idhar syafawi? Mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ha. Sekarang untuk menguji, ini Pak Adi punya senjata, tapi ini bukan senjata perang ya. Kalian nanti akan masing-masing mendapatkan 1 kertas manila dengan amplopnya. Jangan dibuka dulu. Tugas kalian sekarang adalah bentuklah peta konsep. Di buku itu hanya contoh, kamu bisa model apapun terserah kamu, yang penting bisa kalian pahami. Paham ya? Bentuklah seperti itu, potongan-potongan itu ditempel di kertas manila. Paham? Waktunya terbatas, hanya 20 menit dari sekarang.
2, 1, angkat tangan. Oh, dah. Tidak ada yang pegang pekerjaannya, ditaruh semuanya. Baik, sudah ya, anak sekalian, diperhatikan. Apa yang sudah kalian kerjakan itu namanya satu, bermain kartu. Namanya card sort. Bermain kartu. Yang kedua, modelnya ada banyak model. Ada banyak model dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah namanya mind mapping atau peta konsep. Apa namanya? Yang sudah kalian kerjakan itu namanya peta konsep terkait dengan hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Baik, perhatikan sekalian, kelompoknya Erlita akan menjelaskan dari hasil pekerjaan yang luar biasa bagusnya ini. Kita lihat nanti bagaimana penjelasannya. Apakah sudah paham dengan apa yang sudah dikerjakan atau tidak? Baik, silakan, siapa yang akan menjelaskan? Ye, silakan. Hukum mati atau sukun ada 3. 1. Idgham syafawi, cara membacanya jelas. Oke, terima kasih anak sekalian. Hari ini kita sudah belajar tentang mim mati dan sukun. Ya, mim mati dan sukun. Ada berapa tadi? Ada 3. Kapan mim mati dibaca idgham mimi? Mim sukun bertemu dengan mim. Kapan dibaca ikhfa syafawi? Kapan dibaca idgham syafawi? Dibacanya bagaimana? Kalau idgham mimi cara bacanya? Kenapa kok dibaca mendengung? Kemudian kalau ikhfa syafawi cara membacanya? Samar, kenapa? Baik, berikutnya idgham syafawi dibaca jelas. Mengapa? Tinggal prakteknya. Baik, sebelum Pak Adib akhiri, ada yang ditanyakan, silahkan. Yang mau tanya angkat tangan. Oke, 1. Pak, kalau seandainya membaca Al-Quran tidak cukup belajar membaca, tetapi harus belajar ilmu cara membaca, namanya ilmu tajwid. Yang hari ini kita pelajari hukum tajwid itu termasuk hukum mim mati dan sukun. Jadi nanti ketika kalian membaca Al-Quran ada mim sukun kemudian ketemu ba, itu berlaku hukum ini. Ketika mim mati bertemu dengan mim, maka berlaku hukum ini. Sama dengan hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa? Masih ingat itu? Ada 5. Apa saja nun mati dan tanwin? Idhar, idgham biguna, bilaguna. Nah, ya. Itu semuanya kan sudah dipelajari sama dengan ini. Oleh karena itu anak sekalian, ketika kita belajar Al-Quran maka harus bertajwid agar bagus bacaannya. Baiklah anak sekalian, tidak terasa waktunya sudah mulai habis. Dan ini adalah akhir dari proses pembelajaran kita. Sekali lagi Pak Adib tekankan bahwa yang pertama, kalian tidak cukup belajar membaca Al-Quran tetapi harus belajar tajwid. Yang kedua, untuk lebih serius lagi nanti dalam belajar Al-Quran. Kenapa? Ya karena butuh, kita ini membutuhkan Al-Quran. Tanpa Al-Quran nanti kita nggak bisa hidup itu. Al-Quran itu adalah pokok-pokok atau aturan-aturan hidup kita. Sehingga kalian harus belajar Al-Quran, baik itu melalui di tempat ngajinya TPQ,
Kalau di rumah ke orang tuanya misalkan, ke kakaknya boleh Pak, boleh, asal kakaknya, ayahnya juga bisa membaca Al-Quran. Yang paling tepat di TPQ. Ya, jadi yang belum masuk TPQ ya harus masuk TPQ segera. Sebelum kita tutup, minggu yang akan datang masih terkait dengan hukum mem mati. Kalau hari ini kita sudah belajar menjelaskan, kemudian merinci, sehingga nanti kalian sudah bisa mengidentifikasi, oh ini hukum idhar syafawi, ini ikhfa syafawi. Maka minggu yang akan datang pelajarannya adalah menerapkan bagaimana Pak? Nanti ada LK yang harus kalian kerjakan, itu nanti di minggu yang akan datang. Baik, kita akhiri dengan membaca sholat Qur'aniyah agar kita mendapatkan barokahnya belajar Al-Quran. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.